warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispia Spiati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah AIK 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Pertama, konsep ipteks dan peradaban muslim. Ipteks adalah lapangan kegiatan yang terus-menerus dikembangkan dalam peradaban muslim. Hal ini dikarenakan penemuan-penemuan ipteks seperti telekomunikasi, informasi, transportasi, dan lainnya yang telah memudahkan kehidupan, sehingga kehidupan manusia tidak sukar lagi untuk pemenuhannya. Di sisi lain, penguatan dan pengembangan ipteks tanpa dibarengi dengan nilai-nilai agama, maka akan menciptakan intelektual yang miskin eksistensi diri dan moralitas yang mulia. Terbukti dari pemanfaatan sains dan teknologi yang cenderung tak terkontrol, sehingga menimbulkan eksploitasi yang berlebihan baik dari fisik, biologis maupun sosial budaya terhadap kehidupan manusia. Hal itu terbukti dari pemanfaatan sains dan teknologi yang cenderung tidak terkontrol, sehingga menimbulkan eksploitasi yang luar biasa baik dari segi fisik, biologis maupun sosial budaya kehidupan manusia. Sehingga eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan itu akan menyebabkan bencana bagi manusia. Padahal Allah telah mengingatkan kepada kita sebagai manusia dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Tragedi di atas menurut Derajat pada tahun 1979 disebabkan oleh beberapa faktor. Pemikiran dan cara pandang modern ini yaitu kebutuhan hidup yang semakin meningkat, individualitas dan egoistis, persaingan dalam kehidupan, keadaannya tidak stabil dan terlepas ipteksnya dari agama. Dalam sejarah Muslim, konteks ipteks meresap ke dalam lapisan masyarakat dan mengungkapkan dirinya dalam sejarah semua intelektual. Tujuan dari ipteks sendiri yaitu merupakan untuk pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena untuk Allah Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Berdasarkan konsepsi di atas, maka jelas bahwa manifestasi dan muara seluruh aktivitas ipteks bersifat teosentris. Sebaliknya, dalam epistemologi modern dan kontemporer cenderung bersifat antrosentris. Al-Quran menempatkan ipteks dalam konteks yang layak, yaitu dalam rangka pengalaman manusia secara total. Pola hubungan ilmu, agama, dan budaya. Pola hubungan ilmu, agama, dan budaya akan berkaitan dengan posisi akal dalam sistem ajaran Islam. Pola hubungan agama dan ilmu menurut Burhan terdapat 4 pola hubungan. Yang pertama, pola hubungan negatif, saling tolak. Apa yang dianggap benar oleh agama tidak dianggap benar oleh ilmu pengetahuan. Begitupun sebaliknya, dianggap kebenaran oleh ilmu pengetahuan tetapi dianggap tidak benar oleh agama. Yang kedua, perkembangan dari pola pertama. Ketika kebenaran
teks yang bertentangan dengan ilmu agama itu tidak bisa disangkal, sementara keyakinan akan kebenaran agama itu masih kuat ada di dalam hati. Jadi jalan keluar satu-satunya yaitu dengan mempercayai keduanya dengan anggapan bahwa keduanya memiliki wilayah yang berbeda. Yang ketiga, pola netral. Kebenaran agama tidak bertentangan dengan kebenaran pengetahuan, tetapi tidak saling mempengaruhi. Yang keempat, yaitu pola hubungan yang positif. Hubungan agama dan budaya itu sangat sukar dipisahkan karena agama tidak akan dianut oleh umatnya tanpa adanya budaya. Begitupun agama tidak akan disebar tanpa adanya budaya. Hukum sunatullah atau kausalitas. Hukum sunatullah atau kausalitas pada dasarnya telah muncul seumur dengan peradaban manusia. Sunatullah diartikan sebagai cara Allah dalam memperlakukan manusia. Secara garis besarnya yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum Allah untuk alam semesta. Dengan demikian, sunatullah adalah ketentuan Allah, suatu ketentuan hukum logika yang mempunyai hubungan sebab akibat. Dalam kajian ilmiah disebut hukum alam. Kausalitas sendiri mempunyai karakteristik diantaranya yaitu 1. Sunatullah mengatur pergerakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Yang kedua, sunatullah memiliki sifat fitrah yakni tetap dan otomatis. Yang ketiga, penciptaan manusia sebagai tunduk kepada Allah. Yang keempat, objek hukum sunatullah yaitu alam semesta. Yang kelima, alam semesta merupakan objek hukum sunatullah yang secara otomatis tunduk pada Allah. 6. Alam semesta sebagai objek hukum sunatullah dapat terjadi perubahan atau perkembangan. Dan yang ketujuh, mekanisme kerja hukum alam terbebas dari campur tangan akal dan kehendak manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.